Apa kabar pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17. Bersama saya, Doni Mariadi Ukon. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, di momentum istimewa ini, izinkan kami mengucapkan selamat hari ulang tahun DPR RI ke-80. Semoga senantiasa hadir sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengabdi untuk demokrasi dan kesejahteraan bangsa. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Tingkat peredaran narkoba di Sulawesi Tengah yang cukup tinggi. Anggota Komisi 3 DPR RI, Andi Muzakir Akil menilai perlu upaya penanganan dan pencegahan yang lebih intensif guna mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo, yaitu memberantas peredaran narkoba di dalam negeri. Menjadi 5 besar provinsi dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi di Indonesia, Komisi 3 DPR RI mendorong kepolisian daerah beserta Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan upaya maksimal menekan peredaran narkotika guna mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo, yaitu memberantas peredaran narkoba di dalam negeri. Anggota Komisi 3 DPR RI Andi Muzakir Akil menilai tingkat peredaran narkoba di Sulawesi Tengah yang cukup tinggi perlu upaya penanganan dan pencegahan yang lebih intensif. Baru saja ada penangkapan di daerah Toli-Toli, kami mengapresiasi dalam penanganannya, tapi kami tetap berharap agar supaya tingkat peredaran di sini bisa ditekan lebih rendah lagi. Karena salah satu asta-cita Bapak Presiden Prabowo bahwa memberantas narkoba itu bagian dari hal yang terpenting untuk bangsa kita ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi kinerja BNNP Sulawesi Tengah dalam upaya menekan penggunaan narkoba meski dengan kondisi fasilitas yang belum memadai. Di Sulawesi Tengah memang cukup tinggi, tetapi alhamdulillah berkat kerja keras berbagai pihak, akhirnya bisa menurunkan peredaran tersebut. Jadi kita juga mengapresiasi kerja BNN meskipun dengan fasilitas yang mungkin kurang maksimal, tetapi mereka dengan semangat yang baik untuk bangsa dan negara akhirnya berhasil juga menurunkan peredaran yang tinggi tersebut di Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Rudianto Chan menyebut, Komisi 1 DPR akan memperjuangkan kebutuhan Korem 045 Garuda Jaya Bangka, Belitung sebagai garda pertahanan provinsi. Banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh Korem yang perlu diperjuangkan, terutama kebutuhan material yang belum memadai. Dinilai belum banyak memiliki kebutuhan material yang mencukupi, anggota Komisi 1 DPR RI Rudianto Chan menyebut Komisi 1 DPR RI akan memperjuangkan kebutuhan Korem 045 Garuda Jaya Bangka Belitung sebagai garda pertahanan provinsi. Menurut Rudianto, banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh Korem yang perlu diperjuangkan, terutama kebutuhan material yang belum memadai. Salah satu fasilitas yang diharapkan terpenuhi ialah alutsista yang lengkap dan modern, sehingga seluruh tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya pikir memang banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh Korem di sini yang perlu kita perjuangkan sampai ke tingkat pusat supaya banyak kebutuhan mungkin material yang masih kurang dan belum memadai. Begitu juga kita di sini dengan kita komunikasi rapat dengan BIN Provinsi Bangka Belitung. Banyak memang sudah dikerjakan, tetapi support dari pusat saya pikir harus juga mendapat perhatian. Karena kita lihat di sini Bangka Belitung ini kan termasuk daerah-daerah yang rawan, terutama tentang napiter, terus kemudian tentang penyelundupan produk-produk strategis timah yang kita tahu di Bangka Belitung ini. Tadi kita lihat laporan itu banyak sekali penyelundupan yang jumlahnya sangat signifikan. Sebelumnya, Komisi 1 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung, menggelar rapat bersama Korem 045, Garuda Jaya, dan BIN daerah Bangka Belitung membahas kesiapan dan penguatan TNI dan BIN di wilayah tersebut. Dari Bangka Belitung, Panji Prabowo,
TVR Parlemen melaporkan. Terkait rencana pemerintah menarik utang sebesar 781 triliun rupiah akibat dari defisit anggaran mencapai 638 triliun rupiah, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said menegaskan kebijakan utang negara harus sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan Bank Dunia, yaitu 60% dari produk domestik bruto. Dengan defisit anggaran mencapai 638 triliun rupiah, dalam RAPBN tahun 2026 pemerintah merencanakan akan menarik utang sebesar 781 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said menegaskan kebijakan utang negara harus sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan Bank Dunia, yakni 60% dari produk domestik bruto. Muhyiddin menilai proyeksi utang yang diambil pemerintah dalam anggaran tahun 2026 masih dalam batas aman. Posisi utang negara masih dalam posisi 39% dari PDB. Hal ini masih di bawah dari batas maksimal yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yakni 60% dari PDB. Saya kira kalau menyangkut masalah utang itu, kita kan memang ada ada kriterianya. Utang kita itu dibolehkan oleh IMF maupun World Bank itu sampai 60% dari GDP kita. Kalau sekarang kita ini masih berada di kisaran 39%. Jadi kita masih punya space masih cukup tinggi. Jadi saya kira kalau pemerintah sekarang mau melakukan utang itu, bagi saya cukup optimis bahwa itu masih dalam batas-batas yang normal aja. Nah, jadi bagi saya tidak ada problem kalau itu, karena memang masih dalam batas, kita masih punya ruang yang cukup luas untuk meningkatkan utang kita. Bahkan menurut saya, dibanding dengan negara-negara di sekitar ASEAN, kita adalah negara yang paling kecil rasio utang kita dari GDP kita. Karena kita masih berkisar 39%. Lebih lanjut, Muhyiddin berharap insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi, maka peningkatan kesejahteraan rakyat harus terwujud. Hilman dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Setiap tahun triliunan rupiah digelontorkan untuk bantuan sosial. Sebuah kebijakan yang seolah menjadi jawaban cepat atas jeritan masyarakat kecil. Namun, apakah benar Bansos dapat memutuskan rantai kemiskinan? Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pemirsa, Bansos hanyalah obat sementara, sedangkan masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa besar kita mampu mengangkat rakyat dari ketergantungan menuju kemandirian. DPR RI menegaskan bahwa Bansos harus diposisikan sebagai penopang darurat dan bukan solusi permanen. Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, DPR RI terus mendorong agar program pengentasan kemiskinan dapat menyentuh akar masalah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Program Bansos atau bantuan sosial adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari Program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial beras. Anggota Komisi 2 DPR RI, Kamarudin Watubun, menilai konsep dan gagasan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026 harus diwujudkan melalui langkah nyata. Pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki sumber penghasilan tetap dan berkelanjutan. Langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja menjadi kunci mengakhiri kemiskinan, bukan sekadar mengandalkan bantuan sosial sementara. Karena masyarakat harus memiliki sumber pendapatan yang mampu menjamin kehidupan jangka panjang.
jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak mengalami penyusutan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir, meskipun anggaran bantuan sosial terus mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran bansos tahun 2025 mencapai 154,24 triliun rupiah atau mencapai 109,23% dari target APBN 2025, yakni 140,05 triliun rupiah. Dari konteks konsep pidato bagus, tapi kan itu baru konsep, itu gagasan, harus diwujud nyatakan dalam tindakan kan. Saya kasih contoh begini. Dulu Jokowi itu kemiskinan turun. Tapi kemiskinan turun itu dari dana bantuan luar negeri, pinjaman dipakai jadi dana bantuan sosial. Hari ini dibantu BPS turun ya, orang bisa makan pagi, makan sore, uang habis ya kembali miskin lagi. Yang macam-macam begini yang menghilangkan kemiskinan itu dalam konteks sudah punya pendapatan tertentu untuk jangka panjang ke depan. Kalau hanya menghilangkan kemiskinan karena dikasih bantuan sosial, saya kira itu juga bukan menghilangkan kemiskinan, menunda kemiskinan. Pemerintah telah membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk memastikan program pemerintah, baik subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat dapat tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengungkapkan, keterpaduan dan integrasi data ekonomi masyarakat akan mempermudah menyalurkan program pemerintah. Jika program subsidi dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, akan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan. Itu data tentang sensus ekonomi nasional, artinya satu pintu. Jadi seluruhnya terintegrasi dengan harapan dengan ada DTSN ini nanti tidak ada lagi yang tepat sasaran terhadap program pemerintah, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan DTSN ini terpadu semuanya, terseleksi dengan baik, sehingga kita harapkan setiap program-program pemerintah ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan sosial dan segala macam itu, sehingga tepat sasarannya. Karena ini sudah terpadu. Siapapun yang membutuhkan data mengenai tentang orang miskin, itu DTSN. Membutuhkan bantuan sosial, itu ada di DTSN. Membutuhkan bantuan kesehatan, itu ada di DTSN. Pokoknya seluruh data tentang sensus ekonomi ini ada di lembaga DTSN. Pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah bisa dari berbagai aspek. Salah satunya adalah melalui upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, kestabilan harga-harga kebutuhan pokok, dan menjamin akses pendidikan yang merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Upaya menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa terus digencarkan. Salah satunya melalui kolaborasi antara sekolah rakyat dengan sekolah negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Informasi selengkapnya seperti apa? Tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pemirsa, sinergi sekolah rakyat dan sekolah negeri menghadirkan ruang saling menunjang dan tidak saling mendikotomikan antara sekolah negeri dan sekolah rakyat. Komisi 10 DPR RI berharap dengan hadirnya sekolah rakyat mampu menjawab kebutuhan atas pendidikan yang saat ini masih belum merata di berbagai kalangan. Lantas, seperti apa sinergi yang dibangun antara keduanya? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini kami tengah berada di Gedung Nusantara 2 DPR. Nah pemirsa, ada hal yang sangat unik di tahun mendatang itu adalah ketika Presiden Prabowo Subianto terus
menggenjot dan menggemburkan sekolah rakyat sebagai satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, lantas seperti apa kemudian ini dalam segi kurikulum dan juga hal-hal lain teknis, karena kita tahu bahwa sekolah itu merupakan satu leading sektor yang dilakukan oleh Kemendikbuddasmen. Apakah kemudian nanti kurikulumnya itu ada bersinggungan atau seperti apa? Nah, kami akan membahasnya dengan anggota Komisi 10 DPR Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golkar. Bapak, izin Pak terkait dengan sekolah rakyat yang disampaikan Pak Presiden. Apakah ini kemudian ada satu pola koordinasi dengan Kemendikbuddasmen dalam konteks kurikulum dan bagaimana memajukan peta pendidikan kita, Pak? Ya. Dalam rapat-rapat kerja bersama dengan kementerian maupun lembaga di Komisi 10, persoalan sekolah rakyat yang merupakan kebijakan tekad kuat dari Presiden untuk bagaimana membuka kesempatan warga yang tidak mampu, yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, ini sudah clear dan clean. Artinya apa? Kita masing-masing berkolaborasi. Tidak ada yang jalan sendiri. Terkait dengan kurikulum, kemudian pengadaan tenaga gurunya dan sebagainya, di Komisi 10 kita bersama-sama dengan Kemdikbuddasmen sebagai supporting system. Jadi kita kerjasama untuk mencapai target goal-nya. Bagaimana warga tidak mampu, yang tidak berkesempatan, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan berkeadilan. Ditempatkan di satu asrama, kemudian mendapatkan perhatian dari sisi gizi, tempat belajar, suasana belajar yang bagus. Pada bagian lain juga tenaga-tenaga pendidiknya kita pilih dari tenaga-tenaga pendidik yang memahami betul bagaimana pendidikan bermutu itu. Pak, ini kan kalau kita bicara soal sekolah negeri gitu ya, itu kan masih banyak sekali sekolah yang katakan kekurangan guru, kekurangan infrastruktur. Nah, saat yang sama pemerintah bikin sekolah rakyat, tidak kemudian memprioritaskan kembali apa tuh yang sudah ada di SD negeri misal gitu. Tengah dua Pak. Ini berjalan beriringan ya. Tidak ada istilah istilahnya bertentangan dengan pendidikan yang sudah berjalan selama ini secara reguler di Kementerian Kemdikbuddasmen, Kemdikti, dengan kebijakan baru sekolah rakyat ini kemudian bertabrakan. Tidak, kita berkolaborasi, bahkan saling menunjang. Karena apa? Kita punya mandatory spending 20% alokasi pendidikan, alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan. Dan kalau kita melihat potret 2025 dan tahun anggaran sebelumnya, pemenuhan mandatory spending 20% dari APBN ini belum tercapai secara maksimal. Dan dalam pidato Presiden tadi, Presiden bertekad kuat untuk bagaimana bisa merealisasikan mandatory 20% dari APBN untuk pendidikan. 20% itu termasuk juga untuk alokasi suara rakyat Pak ya? Ya, itu pokoknya semua yang berbau pendidikan dan harapan kami mampu menjaring warga miskin yang belum punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara reguler. Saya rasa itu. Ya. Secara peserta didik juga berbeda Pak ya dengan sekolah negeri dan sekolah rakyat itu ya untuk. Ya, di situ justru diharapkan ada penguatan dari sisi kurikulum dan juga kemudian tenaga pendidik yang lebih bermutu lagi gitu. Hanya saja memang catatan keberadaan infrastruktur sekolah rakyat ini semaksimal mungkin agar tidak menggerus lembaga pendidikan yang sudah ada seperti yang dikabarkan ya. Ada sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, kemudian itu dipakai dan sebagainya. Sementara SDLB yang selama ini berjalan tersisih. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Ya. Pak Agung, terima kasih Pak. Waktunya. Ya. Terima kasih. Ya. Siap. Ya. Baik Pak. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Agung Widiantoro selaku anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Golkar, yang mana tadi disampaikan bahwa sekolah rakyat dan juga SD negeri ini nantinya akan berjalan beriringan untuk kemudian menjadi satu pola pendidikan yang saling menguatkan dan diharapkan bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas, cerdas, dan bermanfaat bagi masa depan bangsa. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini?
Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Mari kita saksikan media online selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Doni. Dan selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan segmen Headline Media Online bersama saya, Hetifah Syaifuddin. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu RAPBN 2026 harus adaptif hadapi ketidakpastian global. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mengajukan asumsi ekonomi makro dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 yang realistis dan adaptif. Hal ini krusial di tengah ketidakpastian perekonomian global akibat perang konvensional dan perang dagang. Pemerintah diminta untuk mengubah strategi fiskal dari bertahan menjadi menyerang dalam menghadapi tren proteksionisme global. Banggar juga soroti dampak kebijakan tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berpotensi mengguncang perdagangan global. Perdagangan internasional harus lebih ekspansif, tidak bergantung pada Tiongkok dan Amerika Serikat yang berakibat mudah terseret ke dalam konflik dagang. Dan berita selanjutnya yang menjadi headline di media online hari ini pemirsa adalah rencana pemotongan transfer ke daerah berimplikasi serius terhadap situasi sosial politik. Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Anggota Komisi 2 DPR RI Dedi Sitorus mengingatkan potensi dampak serius jika rencana pemotongan transfer pusat ke daerah benar-benar direalisasikan. Pemotongan tersebut bukan hanya akan menimbulkan masalah teknis, namun juga berimplikasi pada situasi politik dan sosial di daerah, termasuk tidak adanya pekerjaan fisik, belanja modal, dan belanja pembangunan lainnya. Komisi 2 DPR RI juga menegaskan akan terus mengawasi kebijakan transfer pusat ke daerah agar pemotongan anggaran tidak menimbulkan efek domino terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Itu tadi headline di media online spesial Hari Ulang Tahun ke-80 DPR RI, yaitu RAPBN 2026 harus adaptif hadapi ketidakpastian global serta rencana pemotongan transfer ke daerah berimplikasi serius terhadap situasi sosial politik. Saya Hetifah Syaifuddin, kembali ke rekan Doni. Terima kasih rekan kami yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Doni Mariadi Ukon, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan tak lupa, kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun DPR RI ke-80. Semoga senantiasa menjadi lembaga perwakilan rakyat yang terus bekerja untuk demokrasi, kesejahteraan bangsa, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. TVR Parlemen, referensi Indonesia.